tadi kita sudah bikin dialog box menggunakan navigation component. Sekarang mari kita membuat navigation drawer. Ya, sekali lagi kita bandingkan dengan caranya bikin yang dulu kita pelajari di native mobile programming. Ya, ini implementasinya cukup rumit kemarin. Ya, kita harus bikin menu sendiri. Ya, memang sih sama ya kayak bottom navbar, kita harus bikin menu sendiri juga. Tapi kemudian kita harus ngoding yang masing-masingnya, terus munculkan ininya juga kita harus ngoding. Nah, menggunakan navigation controller, apakah ini bisa dibuat dengan mudah? Mari kita lihat. Ya, navigation drawer bisa ada bersamaan dengan bottom navigation bar seperti yang sudah kita pelajari dulu. Ya. Nah, untuk bisa membuat navigation drawer, langkah pertama itu kita harus masukkan layout kita yang sudah ada itu ke dalam komponen namanya drawer layout. Nah, cuman sayangnya untuk drawer layout itu tidak ada komponennya. Ya, jadi misalkan di activity main kita mau masukkan ini semua ke dalam drawer layout. Ya, kalau teman-teman cari di sini drawer, ya, saya nulis draw aja sudah tidak ada. Sehingga untuk saat ini kita harus lakukan manual melalui code XML. Nah, untuk melakukan itu gimana? Mari kita buka activity main. Ya, saya sudah buka kebetulan activity main ya. Terus pindah ke code. Ya, di sini kan ada banyak nih, Android, constraint layout, bla bla bla. Mari kita tutup ini. Ya, kita mau constraint layout ini masuk ke dalamnya drawer layout. Ya, jadi sekarang kita butuh menuliskan ini. Ya, drawer layout-nya dulu, kita tambahkan tag drawer layout. Drawer layout. Oke, mari kita cocokkan Android X drawer layout, widget drawer layout. Benar itu ya, berarti. Drawer layout. Nah, ini abaikan dulu, langsung tutup. Kita harus bikin tag yang berpasangan. Kemudian, ini langsung dimasukkan ke dalam. Ya, cut, Ctrl X, masukkan ke dalamnya. Nah, langkah berikutnya, ini layout width dan layout height, kita hapus dulu. Kita perlu tag yang lain yang lebih tepat. Tapi untuk bisa mendapatkan tag tersebut, kita harus pindah XMLNS-nya ini dari constraint layout menuju ke drawer layout. Oops, sorry. Ya, sehingga silakan dibuka tadi collapse-nya. Ya. Jadi, kita akan curi, ya, bukan curi sih, pindahkan lebih tepatnya. 3 baris ini, di-cut, Ctrl X lagi. Kemudian pindahkan ke dalamnya atributnya si drawer layout, ya, paste. Nah, langsung bawahnya hilang errornya, tapi ini masih error. Ya, kenapa? Karena kita belum mendefinisikan layout width dan layout height. Nah, biar cepat kita ketik aja semuanya di sini. Ya, kalau mau teman-teman bisa pindah ke desain sih sebetulnya. Ya, dan memastikan ini sudah betul. Ya, drawer layout, dalamnya ada constraint layout, sudah betul. Ya, kalau mau bisa tetap di code. Ya, terserah mau lebih cepatnya mana. Nah, tadi karena saya sudah pindah ke desain, saya akan melakukan 4 code ini di desain. Ya, ID-nya diganti drawer layout. Kemudian width dan height-nya dua-duanya match parent. Nah, akhirnya muncul lagi layout kita tadi ya. Dan fit sistem Windows itu diatur menjadi true. Nah, itu 3 tambahan yang perlu dilakukan ya. Kalau teman-teman balik ke code, maka akan muncul 3 atribut
4 ya, 4 atribut tambahan, Android ID, Android Layout Width, Android Layout Height, dan Android Fit System Windows. Sudah sama ya. Oke, mari kita balik ke desain aja. Ya, pastikan layoutnya sudah muncul sekarang. Ini sudah. Sekarang balik ke desain view, kita akan tambahkan komponen navigation view. Ya. Oke, jadi di sini kita butuh nambah navigation view ini. Tapi ngedragnya hati-hati, ini harus jadi childnya dari drawer layout. Ya, bukan childnya dari constraint layout. Ini harus harus sejajar ya antara constraint layout dengan navview. Nah, kalau mau bikin sejajarnya gimana? Mending kita drag and drop ke sini. Ya, ke sini kita letakkan di bawahnya constraint layout, tapi hati-hati. Ya, lihat panah kecil di sini. Saat ini panahnya itu ngarah ke childnya constraint layout. Saya akan buka aja ini. Ya, saya drag ulang. Nah, kalau panahnya masuk ke dalam situ, ini berarti navview-nya akan jadi childnya dari constraint layout. Maka geserlah mouse-nya sampai panahnya geser, seperti ini. Ya, nah di situ kan ada panahnya ya. Dia sejajar dengan constraint layout. Nah, ternyata masih jadi childnya dari constraint layout. Oh, sorry. Panah yang paling dalam itu ternyata adalah childnya dari bottom nav. Ya, saya ulang ya. Aduh, salah ngapus. Oh, enggak, benar-benar ya. Ini ada dua nav ya. Oke, saya kembali ke navigation view. Ya, drag-nya hati-hati, bukan ke sini. Dia akan jadi childnya dari bottom nav. Jadi geser mouse-nya ke kiri. Bukan di sini juga, karena ini akan jadi childnya dari constraint layout. Jadi mouse-nya silakan drag sampai paling kiri. Tapi jangan bablas ya. Ke sini, sampai panah ada petunjuk garis tipis putus-putus itu yang mengarah ke drawer layout. Nah, baru itu betul. Posisinya sesuai dengan yang diminta di sini. Ya, yang diminta di slide. Oke, mari kita ganti. Navview-nya adalah, ID-nya adalah navview. Kemudian gravity-nya di start. Saya ke width sama height dulu ya. Width-nya wrap content, height-nya match parent. Width-nya wrap content, height-nya match parent. Oke. Kemudian, mari kita ke gravity dulu. Di start aja. Nah, sudah mulai kelihatan ya layout-nya, tapi belum muncul. Karena kita harus ngonekkan menu sekarang. Menunya itu adalah menu bottom. Ya, sekali lagi dia masih sembunyi di sini, belum kelihatan. Nanti kita akan lihat aja di waktu nyoba ya. Ini sekarang belum kelihatan. Nah, perhatikan bahwa navigation view-nya ini menggunakan menu resource file yang sama dengan bottom navigation bar. Ya, artinya drawer-nya akan merender menu yang sama persis dengan navigation bar. Jadi navigation graph-nya tidak perlu diupdate sama sekali. Nah, kalau nanti teman-teman perlu bikin navigation drawer yang isinya beda dengan bottom navigation bar, itu silakan dibuat sendiri menunya, kemudian jangan lupa update di navigation graph. Ya, dan untuk saat ini kita juga nggak akan pakai toolbar yang di atas ya, untuk menyederhanakan semuanya. Nah, langkah terakhir kita tinggal hubungkan aja antara drawer dengan navigation view. Ya, jadi navigation view ini penting sebetulnya. Maka mari kita buka main activity. Nah, main activity di sini. Ya, kemudian di on create,
kita cocokkan dulu ya. Ini ada nav controller sama dengan bla bla bla. Ini sudah. Kemudian ada navigation UI. Setup action bar with nav controller itu sudah. Nah, tapi sekarang ada parameter ketiga nih ya. Ada parameter ketiga, mari kita tambahkan. Kita harus menambahkan drawer layout-nya. Terus di bawahnya navigation UI kita setup with nav controller. Ya, bawahnya persis navigation UI dot setup with nav controller. Isinya adalah nav view. Ya, navigation view-nya yang mana? Kemudian controllernya yang mana? Nav controller. Ya, makanya ini kita letakkan di bawahnya variabel nav controller ya, karena kita harus nyari dulu controllernya yang benar yang mana. Baru di bawahnya kita bisa setup ya. Oke, bottom nav dot set with. Nah, itu sudah. Langkah terakhir kita perbarui on support navigate up. Ya, kemarin isinya nav controller dot navigate up, tapi di sini ternyata diganti menjadi navigation UI dot navigate up, navigation controller, drawer layout. Ya, kenapa kita harus menambahkan drawer layout ya? Karena sekarang ada drawernya. Ya, kalau ini dibiarkan aja, ini ndak bisa. Ya, fungsi yang ada di icon kiri atas ya, home icon itu nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya kalau kita navigate up-nya itu dari nav controller aja. Ya, ini menyatakan navigate up-nya dari default ya, bukan dari drawer controller, drawer layout. Ya, maka kita harus ganti. Ya, mungkin ada yang penasaran, loh Pak, kalau ini diisi drawer layout bisa enggak sih? Ya, error, tapi si Android Studio suggest sesuatu, ya, apakah itu sebetulnya dari Android Navigation UI? Kalau mau bisa di Alt-Enter untuk impor. Ya, jadi sebetulnya bisa juga pakai begini, atau teman-teman bisa juga menggunakan code yang standar ya. Navigation UI.navigate up, pasingkan nav controllernya dulu, baru pasingkan drawer layout-nya. Dan berikutnya kita kasih OR, ya OR-nya kita biarkan super.onSupport navigate up. Ya, nanti si Android akan deteksi sendiri apakah usernya ini ada di top level. Ya, kalau ada di top level dari backstack, maka hamburger menunya akan muncul ikonnya yang garis 3 itu, ya, dan bukannya munculkan soft back icon. Ya, maksudnya gimana? Kita ketik dulu deh. Ya, ini susul dengan OR super dot on support navigation up. On support navigate up, sorry. Ya, mari kita tes di emulator. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada hamburger menu yang kalau kita klik itu akan membuka si drawer layout-nya. Ya, tetap ada ya home, history, sama profile. Kalau saya klik di sini, maka dia tertutup. Kalau saya swipe dari kiri, sama aja dia akan buka. Ya, ya, cuman ini nutupnya nggak bisa klik di sini lagi sih. Ya, nutupnya harus di sini. Kalau kita pergi ke frame yang lain, maka dia akan berubah dan beranimasi juga ya. Berubah icon jadi back, masih bisa diklik, masih bisa up. Ya, kemudian saya coba pindah fragmen dari sini ya. Nah, sama, ini juga akan berubah jadi back icon. Kalau diklik, kembali ke main screen, dia berubah jadi hamburger icon lagi. Saya klik back di sini, tertutuplah aplikasinya. Oke, jadi ternyata mudah ya untuk membuat
menu, ya, membuat menu di drawer, menggunakan navigation drawer. Oh, yang belum kita tes adalah kalau saya ngeklik history di situ, bisa enggak ya? Sini, klik history. Nah, dengan ajaibnya dia pindah ke fragmen history. Ya, dan idem, kalau saya klik di profile, maka dia juga akan pindah ke tab profile. Nah, membuat navigation drawer ternyata mudah juga menggunakan navigation komponen. Ya, navigation controllernya otomatis menghandle semua item klik navigation-nya. Ya, jadi makanya tadi kita klik history, dia bisa pindah langsung ke fragmennya history. Oke, itu dulu untuk kesempatan kali ini ya. Kita sudah mempelajari penggunaan navigation komponen. Ya, pada kesempatan kedua ini kita sudah membetulkan tentang pop-up-nya ya, backstack-nya sudah dibetulkan dengan pop-up to dan pop-up to inclusive. Kemudian kita sudah membuat bottom navigation bar menggunakan navigation controller. Kita juga bisa membuat bottom slide tadi ya, bottom slide dialog fragmen sehingga menunya bisa slide dari bawah ke atas. Dan terakhir kita sudah membuat navigation drawer dengan menggunakan komponen navigation juga. Ya, jadi itulah beberapa keunggulan dari menggunakan komponen navigation. Teman-teman bisa bereksperimen sekarang untuk bisa membuat aplikasi Android dengan navigasi yang lebih kompleks ya. Oke, itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa, untuk teman-teman Ubaya, silakan tanya di grup chat. Untuk teman-teman yang lain, silakan tanyakan aja di kolom komen di bawah. Ya, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, semoga tetap sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi pekan depan.